Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Pak, untuk sekarang kan kebetulan pendampingan individu satu ya. Bapak kebagiannya jadwalnya hari ini pada hari Rabu ya Pak ya, 23 November 2020. Ini Pak, untuk pendampingan individu satu ini santai saja ya Pak ya, kita akan istilahnya coaching gitu ya, diskusi apa-apa yang sudah Bapak pelajari sebelumnya di LMS, juga keterkaitannya dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang Bapak bawa ketika Lokakarya kemarin gitu ya, di SMP 2 mungkin ya, bersama saya juga ya Pak ya. Nah, untuk nomor 1 nih Pak, untuk dari rencana tindak lanjut Lokakarya orientasi, kira-kira Pak, proses apa sih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Kira apa Bu? Perjalanan rentang waktu dari selama Lokakarya orientasi sampai sekarang, adakah proses-proses yang sudah Bapak alami gitu? Oh iya. Perjalanan dalam kegiatan CGP-nya. gitu. Jadi selama 1 bulan ini Ya. kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator Pak Cece, juga Ibu Pengajar Praktik Ibu Resmi untuk belajar tentang LMS, khususnya pada modul 1 tentang pemikiran kajian pelatihan. Selama ini baru selesai modul 1 dan 1-2 sampai ke modul nilai dan peran penggerak. Nah, di situ memang saya banyak belajar mulai dari aksi diri, kemudian refleksi sampai ke ruang kolaborasi, elaborasi sampai kepada tahapan aksi nyata. Banyak hal yang memang saya peroleh dari proses pembelajaran ini, di mana mengingatkan kembali peran saya sebagai seorang guru yang harus memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan, lalu kemudian bagaimana cara belajar membelajarkan suatu materi secara berdiferensiasi, lalu kemudian kita pun harus menciptakan keadaan yang nyaman dan aman bagi peserta didik, lalu kemudian memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sangat bermakna kepada peserta didik. Mungkin tadi prosesnya sangat luar biasa sekali ya, mulai dari pendampingan gitu ya, ataupun bimbingan dari Pak Fasil, dari Pak Cece di LMS, terus dari saya juga mungkin dari Lokakarya ya, terus Bapak di sana juga mengalami alur-alur gitu ya, alur-alur yang ada di LMS, mulai dari diri, elaborasi sampai aksi nyata, tahapan-tahapan terlampaui dengan sukses ya Pak ya, seperti itu. Nah, dan juga tadi Bapak menyebutkan ada pembelajaran yang unik, yang inovatif, yang berdiferensiasi yang diterapkan di sekolahnya, seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk yang kedua nih Pak, capaian apa sih yang diperoleh selama 1 bulan terakhir setelah prosesnya? Ada nggak Pak kira-kira capaian yang sudah Bapak hasilkan atau sudah raih dan sudah Bapak mulai terapkan di lingkungan sekolah? Mengajar anak itu adalah sebuah tuntunan. Ya betul Pak. Tuntunan ini haruslah bersifat menyenangkan, lalu berpusat pada diri, Betul Pak. dan memberikan pengetahuan yang sangat bermakna. Artinya yang dimaksud dengan bermakna adalah pembelajaran ini mempunyai makna untuk kehidupan mereka di selanjutnya. Nah, setelah saya belajar di modul 1 ini, saya cobakan lagi ke murid-murid saya di kelas. Jadi, oh ya ternyata anak itu harus dalam keadaan menyenangkan. Saya mulai itu mencari bagian ice breaking, berikan di tengah-tengah, ya. Nah, kemudian ada nilai reflektif, umpan balik kepada guru yang dulu tidak pernah saya lakukan, pokoknya mah materi. Nah, sekarang kan saya tanya, mengerti nggak yang saya sampaikan? Oh, ada yang masih bingung, lalu ada yang merasa senang, gitu kan? Mungkin itu tergantung pada
bakat minat anak-anak masing-masing ya. Nah, Alhamdulillah, jadi ya. saya teringat kembali bahwa ternyata memang kita itu harus melakukan satu refleksi, itu yang paling penting ya untuk saya pribadi sebagai guru, karena memang ya kita apa ya terlalu enjoy dengan pekerjaan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar, ternyata bagi anak itu belum tentu ya, belum tentu makanya di mereka sini paham. refleksi ya, refleksi. Jadi peninjauan kembali kepada anak-anak sejauh mana mereka enjoy ya atau tapi senang ketika belajar bersama kita, mungkin seperti itu ya, Ya. Pak ya. Nah tadi mungkin capaiannya sudah banyak gitu ya, tentunya ada ilmu yang baru yang Bapak dapatkan, dan kebetulan sekali ya Pak, alhamdulillah Bapak ini juga sekolah penggerak ya. Ya, Mungkin ada korelasi ya, Nah. sedikitnya ada kesamaan nggak sih Pak Jadi, antara sekolah penggerak? jadi memang kita sudah diwadahi di mana kegiatan-kegiatan CGP itu Ya. sudah Sudah ada ada dalam ya? koridornya Bu. Iya, Ya, betul. jadi seperti pengembangan tentang berkepentingan global. Tidak ada ya, Pak, bisa sebetulnya jadi. ya di sini juga sudah ada wadahnya. Kita membuka berbagai kegiatan expo yang sifatnya kearifan lokal, khususnya Sudah ada ya. budaya ya, jadi seperti expo aksara Sunda, lalu kemudian ada sarabitan, lalu kemudian ada lagi buku, lalu kemarin bahkan ada tambahan baru itu menari tradisional Pak. tradisional. Oh iya. Kita juga sudah sampai sudah mengenai dulunya untuk IT-nya kita sudah jalan sebetulnya dari 5 tahun yang lalu. Untuk setiap hari Jumat Ya. kita ada expo TIK, pesertanya ada 65 peserta dari kelas 4, 5, dan 6. Ya. Tetapi itu kita bedakan, jadi yang kelas 4 ini baru pengenalan, nah yang kelas 5 ini kita tahap lanjutannya, Ya. jadi mereka kita belajarkan tentang membuat video. Oh udah ada ya Pak keterampilan seperti Ya, itu like kalau yang di awalnya nanti, kalau yang di awal hanya sebatas bagaimana mereka mengenali komputer, apa itu fungsi komputer, atau kemudian bagaimana cara berpikir komputer itu sendiri. Ya. Nah, berikutnya kita berikan tentang pengenalan aplikasi sederhana seperti mengerti menghitung dan skripsi. Nah, yang kelas 5 ini kita berikan lagi, jadi tahapannya lebih lanjut. Lebih lanjut lagi. Ya. Nah, 2 minggu yang lalu kita juga sudah kumpulkan alumni dari SD level 10 yang dulunya memang berkecimpung dalam TIK, dan kebetulan mereka punya ekspresi membuat coding program. Oh, sudah masuk ke Ya. program ya, ke program Nah, dulu juga memang diadakan di sini. Mereka Ya. itu bekal coding itu dari kegiatan TIK dulu di sini tahun 2015. jarang loh Pak ya sekolah yang ada pemrograman seperti itu. Ya, nah sekarang mereka kita undang lagi, kemudian kita ketemu 2 orang. Rencananya mereka akan memberikan pembelajaran coding sederhana yang sifatnya dengan permainan. Ya. Nah itu kita alokasikan nantinya mungkin di hari Sabtu, karena mereka juga sekarang ini sedang kuliah. Ya. Jadi kegiatan kita ini akan dibagi 2 TIK-nya, satu khusus untuk coding, Ya. satu lagi lebih kepada aplikasi-aplikasi itu dalam komputer. Oh iya. Jadi untuk hari Jumatnya expo umum nanti segala macam. Nah mungkin untuk di hari Rabu kita akan memilih dari mereka siapa yang berminat untuk Coding. ya. Iya Pak, luar biasa ya, itu capaian sangat luar biasa sekali gitu ya Pak. Karena kan kebetulan juga di sini mungkin sekolah penggerak, Bapak guru penggerak, jadi lah udah Pembelajaran, ya. jadi nggak ini lagi ya, nggak sulit lagi gitu untuk apa capaian, karena sudah istilahnya searah ya gitu Iya, ya Pak ya. betul, betul. Mm-mm. Dan tadi dikatakan juga bahwa ada gitu ya program-program atau napi keunggulan-keunggulan yang di sini dihadirkan gitu ya. Di antaranya tadi pembelajaran tentang komputer, life skill, terus pemrograman, terus ada seni menari,
Kalau seni karawitan mah kan sudah ya Pak ya. Sudah ini. Ya. Kalau ini mah yang baru-baru mungkin sekarang ya, yang ini yang diterapkan. Dan luar biasa sekali karena kan anak-anak sekarang itu butuh ya seperti itu keterampilan abad 21. Sekarang kan sudah canggih ya Pak ya. Jadi dibekali lah istilahnya lifestyle. Bagus Pak, keren Pak. Nah untuk yang selanjutnya nih Pak, yang saya mau tanyakan nih mengenai dukungan dari kepala sekolah atau stakeholder gitu ya, dari dukungan dari ekosistem sekolah gitu ya. Tentunya karena sekolah penggerak pasti sangat mendukung ya Pak ya, sangat mendukung sekali. Tapi bolehlah Bapak ungkapkan kembali di sini bagaimana diceritakan bentuk dukungan dari kepala sekolah, dari rekan kerja, terus dari siswa juga ketika Bapak mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah kegiatan sekolah penggerak ini di awal tahun kita melakukan sosialisasi ke beberapa kelas seluruhnya. Walaupun memang dari kelas 1 kelas 4, tapi kita melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa ya, seluruh orang tua kelas 1 sampai kelas 6. Lalu kemudian dalam pelaksanaannya juga kita dibantu oleh berbagai pihak. Contohnya misalnya dalam kegiatan Mbak Sunda, kita ingin mendatangkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk memberikan satu materi namanya juga nyarita, lalu juga ada kegiatan yang sifatnya pengenalan sejarah. Nyarita itu apa Pak? Ngadongeng, nyarita. Nyarita. Tapi ngadongeng bahasa Sundanya. Nyarita. Tentang daerah-daerah di Garut yang menjadi pusat budaya. Misalnya di Cikoneng, itu dijelaskan dalam kegiatan. Jadi memang kita membutuhkan satu kerjasama dengan pihak-pihak luar. Kita juga misalnya dalam kegiatan school kita juga mendatangkan beberapa pelatih dari luar seperti yang ahli menari, ahli karawitan. Itu pun memang kita libatkan dalam kegiatan belajar. Contohnya ahli biasa Sunda. Oh gitu Pak. Terus Pak, ayah pelajaran buku. Habis sok ngulang Bunurul teh kelas 2000 tapi anjingna biasanya nih biasa buku kelas 6. Nah habis sok anjing apa ajarkan buku dari berapa buku biasa loh Pak. Nah itu datangkan juga ke dalam kita pembelajaran ya Pak, supaya anak itu memang bisa maksimal. Ya Pak, ya jadi mungkin seperti ini ya Pak, untuk dukungannya luar biasa sekali. Tidak hanya kata-kata mungkin ya, kalau tadi saya simak gitu ya, saya bisa pahami. Jadi kepala sekolah di sini itu tidak hanya model tapi materialnya juga ya. Betul. Seperti itu Pak ya, berani mendatangkan yang dari luar gitu ya, bahkan mungkin ya yang seperti itu difasilitasi supaya anak-anak itu berkembang sesuai gitu ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan dari program-program tersebut ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Tujuan sekolah kita ini menjadi sekolah juara. Subhanallah, juara bisa ada itu nggak Pak? Ada kepanjangannya nggak juara itu? Biasanya? Belum. Kirain juara. Bukan moto. Jadi moto. Jadi sekolah ini adalah sekolah para juara. Nah itu ini yang slogan yang dikenakan oleh Ibu Kepala. Nah jadi kita dukung kegiatan eksklusif untuk nantinya dilombakan dalam berbagai kejuaraan. Contohnya misalnya kemarin dalam olahraga kita sudah membuka kegiatan ekskul renang, lalu kemudian ekskul futsal itu sudah berjalan dan sekarang sudah diturunkan dalam bulan permanen. Lalu kemudian pas juga kita sudah dalam semester ini sudah 3 kali kejuaraan itu di Ciamis, kemudian di Bandung 2 kali, terakhir kita di Bandung baru juara harapan 1 kemarin, lalu kemudian di Ciamis juara 3 dan ini terus kita dorong supaya jadi membentuk satu mental kepada anak untuk punya mental kompetisi. Betul. Yang terpenting mental kompetisi gitu ya mintanya. Karena kita kan hidup ini tidak hanya diam tapi kan harus berkompetisi gitu ya. Betul Pak, sekali luar biasa. Ini udah lifestyle-nya lebih jauh ya Pak, udah jadi nantinya anak-anak diberikan bekal untuk tidak hanya ketika di sekolah tapi setelah lulus mereka ingin seperti apa.
Ya Pak, alhamdulillah ya tadi sudah gitu ya pertanyaan demi pertanyaan sudah saya tanyakan dan alhamdulillah juga Bapak bisa menjawabnya juga dengan baik, membuktikan bahwa apa yang sudah Bapak pelajari di LMS itu benar-benar sudah Bapak pahami lah ya gitu ya, dan bahkan juga Bapak sudah menerapkan di dalam kelas Ya, dengan terus luar kemudian. biasa ya. Keren Pak lah, udah bagus ya. Nah ini Pak, untuk ini Pak, adakah kira-kira setelah tadi saya bertanya gitu ya, umpan balik lah katakanlah ya dari tadi pertanyaan demi pertanyaan saya tanyakan, adakah perubahan rencana Bapak gitu yang tadinya rencananya seperti ini, tapi setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan saya jadi mau berencana seperti apa Pak? Kalau ada mungkin bisa diungkapkan seperti ini. Satu perubahan yang harus saya lakukan adalah saya lebih bisa membuat anak-anak itu bisa belajar lebih nyaman. Oh iya, betul ya Pak ya. Yang kedua juga tercipta satu kondisi lingkungan yang mendukung anak terhadap pembelajaran. Iya. Bahkan bukan hanya dalam kelas tapi juga Ya. di luar kelas. Iya, iya betul Pak. Nah, lingkungan sekolah dalam hal ini adalah misalnya berkaitan dengan sarana seperti perpustakaan, Iya. itu harus kita tingkatkan lagi karena Ya. memang dalam kegiatan pembelajaran anak selalu membutuhkan media. Betul Nah, sekali. itu yang sekarang menjadi kendala untuk saya, bagaimana anak bisa mengeksplorasi itu konsep kalau media saja hanya terfokus pada satu buku pelajaran yang dipelajari. Tapi saya akan mencoba untuk bagaimana caranya anak bisa belajar tidak hanya dalam kelas tapi juga bisa di luar kelas, bahkan mungkin nantinya bisa belajar dari lingkungan sekitar. Betul sekali ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk pendampingan individu 1 ini alhamdulillah sudah selesai ya, dilaksanakan dari tadi dari jam 9 sampai sekarang jam 12 gitu ya. Alhamdulillah bersama Bapak Budi Arifin dari SDN Regol 10 ya. Mungkin itu pelaporan yang bisa kami sampaikan untuk pendampingan individu 1 ini. Akhir kata kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan baliknya betul selesai. Nah, umpan balik itu di sebelah akhir Pak. Nah, ditarik di Pak, ditarik ke bawah. Mulakan tekad kuatan Ya, hati, negeri ini memanggil kawan. Ya, udah ya Pak. Belajar bergerak berbagi Keren Pak, luar biasa Pak. Nanti mungkin tinggal ditambahkan, itu maksudnya ditambahkan tugas-tugas ya. Nah, tugas-tugas karena belum ya, modul 2, modul 3 belum. Nah, dan nanti pada akhir. Ya, sip, keren Pak. Oke, untuk portofolio digitalnya. Terima kasih Pak. Ya. Saya sudah menyiapkan mulai dari profil. Nah, pada profil ini ada Identitas ya Pak. identitas, lalu kemudian ada video yang saya cantumkan, Iya. CV Pak itu bukan? lalu kemudian ini bukan Bu, ini Oh, bukan. video Tugas ya? dari tugas, Oh, tugas. Oh, iya. PGP yang refleksi terkait tentang kegiatan Oh iya. Lalu saya juga membuat alamat dan saya lengkapi juga dengan peta Ya. dan link sosial media yang saya miliki. Iya Pak. Nah, lalu kemudian di berikutnya saya membuat kolom artefak aksi nyata, Ya. khusus dan sertifikasi dan publikasi. Oh iya, betul Pak. Ini sedang dalam tahap penyusunan. Tahap penyusunan, ya, Pak. Dua tabel lagi yang harus saya isi di khusus sertifikasi dan publikasi. Iya Pak, alhamdulillah ya sudah saya lihat portofolio digitalnya alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh BBGP-nya ya. Di antaranya ada profil, ada artefak aksi nyata, terus ada kursus sertifikasi dan juga publikasi. Mungkin nanti ditambahkan umpan ya Pak, umpan balik. Di akhirnya di pinggir publikasinya ada umpan balik. Terus kalau bisa Pak di artefak aksi nyatanya nanti ada subjudulnya lagi Pak ini yang bisa diklik. Jadi ada modul 1, modul 2, modul 3. Jadi yang tadi tugasnya bisa dimasukkan ke artefak aksi nyata di bagian subjudulnya di modul 1, modul. Ini sudah keren Pak, sudah bagus Pak, dan alhamdulillah tugas-tugasnya juga sudah mulai dimasukkan ya Pak ya. Siap. Sudah dari modul 1 sampai modul 2, aksi nyatanya juga barusan sudah saya lihat, keren Pak. Ya. Oke. Nah, udah.